Halo guys, assalamualaikum. Kami di sini akan menjelaskan materi PPKN kelas 9 bab 1. Dan kelompok kami mendapatkan materi tentang masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Enggal Kusumawardani, Ahmad Kurniawan, Ferry Ahmad Setiawan, dan Fauzan Adiwibowo. Kalian harus tahu nih, masa awal kemerdekaan itu gimana. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya pergantian Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pemberontakan PKI di Madiun. 2. Pemberontakan DI atau TII. 3. Pemberontakan RMS. 4. PRRI atau Permesta. 5. APRA. Dan 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat. Upaya yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia terjadi di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dan terjadi di Madiun, dengan tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Namun, pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Berikut adalah gambar ilustrasi. Ilustrasi pemberontakan PKI di Madiun. Jadi, kesimpulannya, Musso ini gagal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Soviet Indonesia. Tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa kami kan berjuang. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia. Upaya yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan mendirikan Negara Islam Indonesia yang disingkat NII pada tanggal 7 Agustus 1949 yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakan ini malah bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta, dan penganiayaan. Pada akhirnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Berikut adalah foto ilustrasi dan pemimpin pemberontakan DI atau TII.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disingkat RMS merupakan gerakan separatisme pada tanggal 25 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soemokil di pulau-pulau terbesar seperti Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri dan melepaskan Maluku dari NKRI. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Serang masih berlanjut sampai Desember 1963. Berikut ini foto ilustrasi RMS. Pemberontakan ini digagalkan dengan ekspedisi militer dan Soemokil dihukum mati. Upaya yang keempat, PRRI atau Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara dan Venj Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini adalah bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu, hubungan tidak harmonis dengan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Gerakan ini melawan pemerintah pusat dan membahayakan persatuan NKRI. Berikut adalah foto ilustrasi PRRI. Upaya berikutnya adalah perubahan bentuk negara dari Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari Indonesia Serikat menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Tapi anggota konstituante setiap pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal tersebut menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 1959. Nah, dekret tersebut dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Berikut ini adalah foto ilustrasi. Bersama di Scheveningen dan Schravenhagen semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949. Dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi Inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,